Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu adzim. Para pendengar Yadara FM, pada saatnya gedanyo akan tabaca kitab Hasyiah I'anatul Talibin yang dikarang oleh Allamah Abi Bakar yang dimasyhurkan dengan Sayyidil Bakri. Mudah-mudahan dari terjemahan bebas yang gedanyo dengar jika tambahan ilmu gedanyo bisa gedanyo pergunakan di dalam gedanyo beribadah dan muamalah si uro-uro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Babus salati. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim wa summiyat bizalika listimaliha ala salati lughatan wa hiyat du'a'u wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid darurah fayakfuru jahiduha walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pada menyatakan sembahyang. Dianya salah pada syarak adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dikhususkan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi pengertian sembahyang yang dimaksudkan oleh syar'i adalah perkataan dan perbuatan yang tertentu yang tak mulai dengan takbiratul ihram dan tak akhiri dengan salim. Nyan salah yang dimaksudkan pada syar'i. Wasumiyat bidzalika dan dinamakan akan demikian perkataan dan perbuatan dengan demikian lafaz salah karena melengkapinya perkataan dan perbuatan di atas salah pada makna logat. Keperkataan dan perbuatan yang tak awali dengan takbir, tak sudahi dengan salim, giak buhnan dengan salah. Karena di dalam perkataan tersebut dan di dalam perbuatan tersebut terkandung makna salah pada logat. Atau makna salah secara etimologi. Ya, punya makna syar'i buno, aqwalun af'alun. Ini itu mana terminologi. Karena di dalam perkataannya terkandung salah pada logat, yaitu doa, maka gebuhnan perkataan dan perbuatan tersebut dengan nama as-salah. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid darurah. Dan sembahyang yang difardukan, yang wajibin itu 5 pada tiap-tiap hari dan malam yang dimaklumkan daripada agama secara darurah. Jadi sembahyang fardu'in lam tiap uro dan malam berjumlah 5 wate. Dan yang 5 watenya maklum di dalam agama kita secara darurat. Fayakfuru jahiduha, maka kafirlah orang yang ingkarnya sembahyang 5 waktu. Wala tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terkumpullah ini 5 waktu bagi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap nabi-nabi yang lain nasyid nufardukan salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara berserakan. Makna hana musapat ban 5 wate.
Lagi mesti sembahyang subuh. Nyen adalah sembahyang Nabi Adam. Duhur, nyen sembahyang Nabi Daud. Asar, sembahyang Nabi Sulaiman. Maghrib, sembahyang Nabi Yaqub. Isya, sembahyang Nabi Yunus. Jadi sembahyang bak limang boh Nabi nyen musapat bak sidro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kegitannya umat Nabi Muhammad. Wa furidat lailatal Isra ba'dan nubuwati bi isyri sinina. Difardukan sembahyang tersebut pada malam Isra sesudah kenabian dengan 10 tahun. Wa salasati ashhurin. Lailata sab'in wa isyrina min Rajabah. Sesudah kenabian dengan 10 tahun dan 3 bulan. Pada malam 27 daripada bulan Rajab. Diwajibkan sembahyang 5 waktu, yaitu sesudah 10 tahun 3 bulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, tepatnya pada tanggal 27 bulan Rajab. Wala tajib subahu yaumi tilkal lailati li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dan tidak wajiblah sembahyang subuh hari demikian malam karena tidak ada ilmu dengan kaifiatnya sembahyang. Jadi subuh tanggal 27 Rajab nyen hana wajib lom sembahyang subuh. Karena Nabi golom mengerti tata laksana ji. Kemudian pada luhur baru netren Jibril imami sembahyang duhur. Jibril sebagai imam, Nabi Muhammad sebagai makmum. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin akilin zakarin aw ghairih tahirin. Hanya saja wajiblah maktubah, artinya sembahyang yang 5 di atas tiap-tiap muslim yang mukallaf. Arti mukallaf, orang yang baligh lagi yang berakal. Laki-laki atau lainnya laki-laki yang suci daripada hadas. Jadi khusus kewajiban untuk melaksanakan sembahyang yang 5 waktu adalah terhadap orang yang beragama Islam, yang akil baligh, apakah dia itu laki-laki atau lainnya. Maksud dengan lainnya, perempuan dan khunsa. Serta berwasah muslim tersebut dengan tahir, orang yang suci daripada hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Maka tidak wajib ianya sembahyang di atas kafir yang asli. Wasabiyin dan kanak-kanak, wa majnunin dan orang gila, wa mu'ma'alih dan orang pitam, wa sukrana bila ta'din dan orang yang mabuk dengan tidak muta'adi. Alasannya adalah li'adami taklifihim, karena tidak ada taklif mereka itu. Jadi kafir yang asli hana wajib dilakukan sembahyang. Makna ji hana wajib mutalabah inolam dunia. Ya, seandainya dalam nanggro berlaku syariat, apabila orang Islam yang hana sembahyangnya ditinggalkan sembahyang, diperintah oleh imam untuk bertaubat, melakukan sembahyang yang sudah ditinggalkan. Apabila tidak mau bertaubat, maka akan dikenakan ganjaran di dalam dunia. Sementara orang kafir yang asli, makna kafir yang asli yaitu yang ken murtad. Kafir yang dari keturunannya kafir. Ken mantan muslim. Nya ken kafir asli. Nyan kafir yang aslinya hana dituntut ino alam dunia. Munya hana ismayang, kakak hana ismayang aja. Hana dituntut untuk bertaubat dan hana keneng ganjaran.
Adapun uro akhirat tetap gemutalabah. Dan yang bak kafir nyan tengah pakan hana kasmayang. Tiji wate kafir nyan itamang di dalam neraka. Dan yang pakan kah katamang dalam neraka. Dijawab lam naku minal musallin. Tidak adalah kami itu daripada orang-orang yang mendirikan salat. Itu sebagai dalil dan bukti yang bahwa salat itu diwajibkan di atas orang-orang kafir. Adapun di dalam dunia, mereka dibebaskan daripada tuntutan. Tandai ji, sembahyangnya hana wajib dari si kafir, tunggu hai jawab. Wate kita yang pakan kata dalam neraka, dijawab kamu hana sembahyang masa dalam dunia. Nyan inan tanda sembahyang wajib di atas di kafir. Dituntut wate uro akhirat. Nyan makna hana wajib sembahyang di atas kafir yang asli. Wasabiin han menantit hana wajib dalam sembahyang di atas si sabi. Anak miat yang golong balik. Majnun, orang yang pungo. Kemudian orang pitam. Dan orang mabuk dengan hana mutadi. Adapun orang mabuk secara mutadi, artinya na unsur kesengajaan gak nyan mabuk. Nyan walaupun dalam keadaan mabuk tetap wajib sembahyang. Artinya bila kapulih mabuk ketingah payah kata yang sembahyangnya. Adapun menyaurung mabuk tanpa unsur kesengajaan, nyan pre yang sembahyang dalam masa mabuk. Nyan mabuk yang mesti haji mulai bengah sampai posisi kurang malam. Nyan berarti luhur, asar, maghrib, pre. Tapi menyaurung mabuk nyan secara sengaja, mana ji lakukan sesuatu yang menyebabkan ganyan mabuk. Nyan hana pre sembahyang dalam masa mabuk. Alasan nyan urang nyan bandum hana wajib sembahyang yaitu karena hana taklif. Kafir hana taklif. Anak miat hana taklif. Urang mabuk dengan mutadi, dengan hana mutadi nyan pun hana taklif. Wala ala haidin dan hana wajib sembahyang yang limangnya di atas urang yang menghaid. Di atas perempuan yang lagi haid, tidak diwajibkan sembahyang. Wanufasa dan perempuan yang sedang berdarah nifas. Li adami sihatiha minuma, karena tidak sahnya sembahyang dari keduanya, perempuan yang lagi haid dan yang lagi nifas. Wala qada alaihima, dan tidak diwajibkan qada di atas keduanya. Bal tajibu ala murtadin. Tetapi wajib sembahyang yang limangnya di atas urang murtad. Wa muta'adin bi sukrin. Urang yang mutadi dengan sebab mabuk. Makna mutadi kata pegah puno, na unsur kesengajaan. Gitu puanyan arak. Gejip sit. Punya urang hana mutadi lagi contoh. Gepikir getnya iya teh. Ban gejip rupanya ka arak. Mabuk gitu. Nyan hana mutadi. Pimnya urang kagak punya arak gejip titnya mutadi dengan mabuk ya. Sengaja. Yang gepu wajib kata. Wajib sembahyang di atas huruf murtad dan di urang yang sengaja mabuk, yaitu untuk mentamah beban di atas urangnya. Wa yuktalu ayil muslimul mukallafut tahiru haddan bidarbi unukihi. In akhrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'en laha. In kana kaslan ma'a i'tikadi wujubiha. Illam yatub ba'dal istitabati. Dan dibunuhkan akan muslim yang mukallaf, yang suci, akan sebagai bunuh had dengan memancung lehernya. Jika mengeluarkan sembahyang maktubah secara sengaja daripada waktu jamak baginya sembahyang. Jika ada ianya muslim, itu orang yang malas beserta i'tikad wajibnya sembahyang.
Jika tidak bertaubat ianya Muslim sesudah dituntut taubat. Jadi di saat Allah Subhanahu Wa Taala nebebankan wajib temayang yang 5 waktu, ya, tentu saja na urang yang patuh, na urang yang ingkar, na urang yang hana patuh. Terhadap urang yang hana patuh, artinya tidak mau melaksanakan sembahyang yang telah diwajibkan, nyan na ganjaran. Ganjaran jih yaitu pancung. Apabila tipu terbit sembahyang daripada waktu jamaah dan haitim taubat sesudah guyur taubat. Nanti jih sembahyang luhu. Nyan waktu jamaah yaitu asar. Waktu luhu nyan waktu asar. Waktu jamaah. Nanti waktu asar nyan adalah waktu luhu. Isya dengan maghrib. Bila sidra urang yang Muslim ditinggalkan sembahyang luhu. Habis waktu asar, dia taubat le imam. Haitim bertaubat, nyan gepancung ji. Pancung ji nyan atih nan had, bukan atih nama kufur. Arti ji berlaku hukum urang Islam. Ge mana ji? Ge pegafan, kemudian ge kebumikan di dalam kuburan urang Islam. Karena ji manteng Muslim. Karena pancung koh takwa ji nyan atih nama had. Nyan apabila haitim sembahyangnya atau sengaja betul-betul sembahyang daripada waktu jamaah, jih karena diikut sembahyangnya wajib, tapi hanai sembahyang tit karena nyertanya pakan hang kata sembahyang ku ikut. Sembahyang wajib. Cuman hanal sembahyang tit lu. Nyan tugas imam guyur taubat. Begah le imam kata taubat. Kakada sembahyang lehu. Mihana kakada sembahyang lehu kah kena hukuman. Pancung teku. Lih guyur taubat menan haitim taubat. Nyan kake hukuman dilaksanakan. Yaitu pancung. Wa ala nadbil istitabati la yadmanu mang qatalahu qablat taubati. Lakinnahu yaksimu. Dan berdasarkan di atas sunat tuntut taubat, tidak wajib membayar oleh orang yang membunuh akan orang yang meninggalkan sembahyang. Kapan dibunuh? Sebelum taubat. Lakinnahu yaksimu, tetapinya orang tersebut berdosa ya. Kata di surah bunuh, sidauri semayang lehu. Kabih waktu asar, kaitan dengan waktu maghrib, hanai semayang lem lehu yan. Kadang dia ada pendapat, sunat di atas imam, di atas pemimpin, guyur taubat. Galom guyur taubat le imam, kah dibunuh. Nyan urang yang bunuh, tidak wajib membayar. Kan tetapi urang nyan berdosa. Hana kenang kisas di atas urang yang po. Dan hana wajib bayadit. Berdosa sagai. Sebab urang yang tinggal sembahyang yang lagi kejadian tak pegah tanyo, nyan urang nyan kahala darah. Yang wajib kisas adalah apabila tak bunuh urang yang haram darah ji. Darah ji dihormat oleh agama. Nyan bila tak bunuh, berlaku kisas terhadap pembunuh. Tapi punya urang yang kahala darah, nyan hana wajib kisas di atas pembunuh. Akan tetapi, urang yang bunuhnya berdosa. Jadi tiga tu, kadang di atas pendapat yang mengatakan sunat bagi imam guyur taubat urang yang tinggal sembahyang. Berdasarkan di atas pendapatnya, apabila ada orang yang membunuh orang yang meninggalkan sembahyang sebelum dituntut taubat oleh imam, maka orang tersebut tidak wajib membayar. Akan tetapi, dia berdosa. Mufhum ji? Menyetadang di atas pendapat wajib guyur taubat di atas imam, nyan bila dibunuh segolong guyur taubat le imam, payah bayar. Menan mufhum daripada pemahaman kalam saya.
Daripada kalam tanya menan mufhum. Tunat dia timum guyur taubat. Golem guyur taubat. Ka dibunuh. Yang berdosa. Tukang bunuh. Hana wajib bayar. Apabila tadang dia terpendapat wajib di atas pemimpin diperintahkan taubat, maka tak terjadi pembunuhan sebelum diperintahkan taubat oleh imam, maka si pembunuh wajib membayar. Akan tetapi, ibarat di dalam syarah Bahjah yang mengatakan hana wajib bayar thit. Walaupun tadang dia atas pendapat wajib dia atas imam yu taubat. Alasan jih karena orang yang tinggal sembahyangnya ka berhak untuk dibunuh. Ka orang yang tinggal sembahyangnya adalah muhdar. Darah genyanyan kahlia. Wa yuktalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha. Fala yusalu wa la yusalla alaihi. Dan dibunuhkan akan orang yang meninggalkan sembahyang akan sebagai pembunuhan terhadap orang kafir. Jika meninggalkan sembahyang ia, hal keadaannya itu yang ingkar akan wajibnya sembahyang. Apabila orang Islam ditinggalkan sembahyang karena diingkar wajib. Nya tetayang pakan hanan sembahyang karena hana wajib sembahyang. Nyan bunuh orang nyan atih nan kafir. Monya bunuh idih liket, gebunuh atih nan hak. Karena giitiket sembahyang wajib. Cuma hana sembahyang gara beul kita. Monya diingkar wajib sembahyang, nyan bunuh jih atih nan kafir. Efek jih pun hana getemanau dan hanjit sembahyang dia teh urang nyan. Hanjit tanom di dalam kuburan orang Islam. Bahkan hana tanom biji tit. Nya ditanam hanjit tanom di dalam kuburan orang Islam. Hanjit tepat dengan orang Islam. Nyan ganjaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tinggal sembahyang. Cuma lagi yang tinggal tertit kepada sanggahan-sanggahan orang yang lain. Nah, urang pegah menyanyian gara-gara hanai semayang urang apoh. Habis mandum urang mati. Nyena urang debat menang putra tak jawab. Tak jawab pun Allah Subhanahu wa taala selaku Khalik pencipta gedanya. Olehnya Allah Subhanahu wa taala yang tukang puekeun petren hukum ke gedanya. Hikmah daripada putra yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Allah taala lah yang Maha mengetahui. Nyan pun. Kemudian yang kedua, seandainya hukuman yang berlaku, mungkin hanya 1-2 orang saja yang sempat dibunuh karena meninggalkan sembahyang. Kemudian selanjutnya, urang kah anggetem le tinggal sembahyang karena tinggal sembahyangnya mati. Hana sembahyang sama dengan mati. Nya insyaallah urang mandung sembahyang. Taban lagi urang hang lakukan sesuatu perbuatan yang membuaki kepada mudarat. Nyata grup dari lantai 12 ke nauyuk. Nya insyaallah rema tu, mati tu. Ya, urang diwatai kagak yakin mati gara-gara tagrub dari lantai 12 uyuk. Yang pasti urang hang grup le ya. Menantinya apabila kal-kalen urang yang tinggal sembahyang dibunuh oleh imam, maka urang yang lain akan gelaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik sembahyang maupun lain-lain. Nah, urang keun nyan adalah kekerasan. Itu kekerasan menurut orang kafir dan orang-orang yang sepaham dengan kafir. Tapi Allah Ta'ala yang kekerasan di dalam umat Islam yang masih berpegang teguh terhadap Al-Quran juga tidak akan mengatakan itu adalah bahagian daripada kekerasan. Yang menan jawab bila na orang kafir atau orang yang gepegat perdebatan, gepegah Islam yang kejam. Hana kejam. Habis mati urang. Cuman tidro sagai mati lain selamat mendu. Taban lagi bak pembunuhan, bak kisas. Ikele urang kafir. Uri telam bangai. Dia mati tidro pun mati lain lom. Tiai bunuh tibi. Berlaku hukum Islam. Imam akan mengambil kisas pada dia. Imam akan membunuh dia. Pegahli kafir. Yang hak droi tibi sagai mati tidro. Nyo kau mati dia tidro tu.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nepegah bak kisasnya selamat. Gara-gara imam kagak bunuh si A, gecok kisah jadi si A. Karena si A nya membunuh orang yang tidak berhak, maka orang lain akan berpikir 1000 kali apabila ingin membunuh. Membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri. Watai kalian terjadilah selamat. Lihatlah apa yang terjadi hari ini. Begitu banyak pembunuhan yang terjadi. Bahkan gara-gara manusia tidak takut membunuh. Paling-paling ya duduk dalam penjara emang belah tahun. Olehnya terbiat lom. Jadi orang hanaya yang membunuh. Mulai daripada orang yang dewasa, membunuh orang dewasa, sampai teruk bak kanak-kanak, sampai teruk bak bayi. Nyainan bedeh bagi umat Islam, yang bahawa di dalam hukum Islam, yang banyak hikmah yang dipedu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di luar daripadanya letak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Wa yubadiru man marra bi faitin wujuban infata bila udhrin fayalzamuhul qada'u fawran. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala walladhi yadhharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda min wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u intaha. Dan bersegera oleh orang yang telah disebutkan, yakni muslim, mukallaf, orang yang suci daripada hadas, dengan mengqada sembahyang yang telah ditinggalkan. Wajib bersegera qada sembahyang yang telah ditinggalkan, infata bila uzrin, jika ditinggalkan dengan tanpa uzur. Maka lazim di atasnya oleh qada secara segera. Apabila sengaja kita tinggalkan sembahyang, nyan wajib qada secara segera. Hanjit pergunakan wateh lain, mesti pergunakan wateh ke qada. Pubuh ibadat iluwa wateh yang qada. Pubuh ibadat dalam wateh yang dengan tunai. Kedali qada, Nabi nuwalam perang beserta para sahabat di dalam tabuh halua. Karena hat tengut Nabi. Dan hikmah jih iaitu untuk menyatakan hukum. Jaga Nabi matauro kaitubiyat. Artinya watih subuh kabih. Bedah Nabi beserta para sahabat ambil wudu, kemudian sembahyang subuh. Nabi imam, para sahabat sebagai makmum. Nyan sembahyang subuh poh 8 watih matauro kaitubiyat nyan kata. Yang kedali wajib qada sembahyang tersebut di dalam hadis Sunan Abi Daud. Berkatalah Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, walladhi yadhharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanih lil qada. Pendapat yang zahir sesungguhnya lazim terhadap seseorang yang telah meninggalkan sembahyang itu mempergunakan sekalian waktunya untuk qada sembahyang. Ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda min. Kecuali waktu-waktu yang mesti dipergunakan kepada sesuatu yang tidak boleh tidak. Contoh, wateh untuk istirahat, wateh untuk makan minum, wateh ukama manau, jak kama manau. Nyan wateh-wateh nyantok yang dibolehkan gunakan ke qada sembahyang. Selain daripada wateh yang tidak boleh tidaknya, mesti wajib gunakan seluruhnya untuk qada sembahyang. Wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u intaha. Dan sesungguhnya haram di atasnya seseorang oleh melakukan sunat. Intaha, demikian makalah Syekhuna Ahmad bin Hajar. Jadi haram apabila nak urang getinggai sembahyang perle yo golom ge qada sembahyang perlenyan haram ge pergunakan wateh kepada sembahyang sunat. Wajib ge pergunakan wateh kepada
qada sembahyang. Monya ke sembahyang sunat harim, ke buat-buat lain yang kan sembahyang nyen lebih aula dalam harim. Baca Quran, duduk kedai kopi segala macam, nyen lebih aula dalam harim. Sembahyang sunat sah, sembahyang sah. Mempergunakan watai kenan tagai, getanyo harim. Sembahyang sunat bila sip rukun dan syarat tetap sah dan fahla Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa getanyo gara-gara hana terpergunakan watai ke qada. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi'udhrin, dan bersegera dengannya qada hal keadaan sunat jika tinggal sembahyang fardu itu dengan sebab udhur. Kanaumin lam yata'di bihi wa nisyanun kadzalik, seperti tidur yang tidak muta'di, yang seseorang dengannya tidur dan bermula lupa, itu seperti demikian juga. Apabila tinggal sembahyang dengan sebab uzur, sesuatu alasan yang diakui oleh syarak, nyan sunat sembahyang yang tinggal nyan berbagah takada. Sebagai contoh mutajid dengun tanya tak poh 12 huruf. Biasa broken poh posa atau poh 2 jaga tu. Ternyata uronyo ka luar biasa. Jaga gedanyo kudih poh peut lam watiasa jaga tu. Nyan sama dengan tinggal sembahyang luhur gedanyo dengan sebab uzur, iaitu dengan yang hana gekira gedanyo kepada urang mutadi. Adapun ia dengan mutadi, nyen tinggalkan dengan sebab uzur, wajib segera kata. Habis watai luhur, poh peut urang dipeluh. Poh leher tadi. Murai kele perasaan tu, menyeduk no he tu, nyo menyedengun, tu sang tu, poh 6 jaga. Tak sit poh leher. Jaga tu poh 3/5. Nyen tinggalkan dengan uzur. Tengut lam yu'adzar. Tidak diuzurkan dengannya. Karena kata sengaja ataupun tengut dror. Karena tu puam nyo ino hat tengut poh 5 jaga tu. Tak tengut tit. Nyen berarti hana uzur. Dan tua lagi yang cit. Tua yang hana mutadi. Tua kan gara-gara tak lakukan sesuatu yang menyebabkan tua. Dah contoh masa yang tua tadi, lagi orang main cetu, main teka. Yang orang yang kagak dua buat teka, ya, yang tina gitu, ya, nak gede, 15 minit tina gitu. Yang 3 telu kadang-kadang nak habis hotel 2 jam. Main teka poh 12. Gede 3 ka poh peut. Oh mahana aku semayang lo. Kabih hotel hu. Nyen tua mutadi. Wajib qada semayang segera. Hanjit tunda-tunda. Wa yusannu tartibuhu ail faiti fayuqda as-subha qabla dhuhri wa hakadha. Dan disunatkan akan tertibnya qada sembahyang yang luput, maka dikada ianya seseorang akan sembahyang subuh sebelum qada sembahyang duhur. Apabila katanya tinggal sembahyang lebih daripada sabuh hotel, yang sunat belum tertib tak kata. Luhur tinggal, asar tinggal. Yang sunat tak kata luhur pun. Kemudian baru asar. Subuh tinggal, luhur tinggal. Sunat tak kata subuh pun. Dengan baru tak kata luhur. Jadi untuk sementara katanya padai ono ileh. InsyaAllah nyena mupayang akan tertembung di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.